lagi bersama channel YouTube-nya Anang ATSL 89 di sini, guys. Apa kabar kalian semua, guys? Semoga kalian bahagia-bahagia saja dan juga baik-baik saja di hari ini, guys. Video kali ini Anang ATSL akan membahas tentang perselingkuhan. Faktor-faktor terjadinya perselingkuhan, guys. Seperti apa isi pembahasan ini, guys? Seperti biasanya jangan lupa tekan tombol like, subscribe, juga share agar channel YouTube-nya Anang ATSL 89 ini, guys, terus memberikan video-video yang menarik dan juga video-video yang berguna untuk kalian, guys, pribadi untuk saya sendiri, guys. Oke, guys, kita lanjut, guys. Next on. Oke, guys, kita lanjut dan masuk dalam pembahasan tentang adanya perselingkuhan, guys. Oke, guys. Perselingkuhan adalah penyelewengan dalam hubungan yang tidak bisa ditolerir. Sekali berselingkuh, hubungan percintaan bahkan pernikahan bisa hancur seketika. Namun tidak semua orang paham jika penyebab terjadinya perselingkuhan tak selalu disadari. Berawal dari hal kecil jadi kebiasaan dan muncul hal yang besar. Oke, guys, ini ada 8 alasan atau 8 faktor yang bisa menjadikan perselingkuhan, ya, guys. Perselingkuhan bisa terjadi kalau masing-masing pasangan gak kuat iman. Lihat orang yang lebih rupawan dan menarik. Memang cewek dan cowok yang lebih menarik itu menggoda siapa saja yang melihat. Tapi kalau seorang kuat iman, cukup bersyukur akan apa yang sudah dimilikinya, ia gak bakal mungkin berpindah ke lain hati gara-gara soal fisik, materi, ataupun karir dan lain-lainnya, guys. Akan sadar betul kalau fisik bukan jaminan hubungan untuk menuju ke langgengan. Oke, guys. Sudah jelas ya, guys, di sini, guys. Jadi kalau kita melihat seorang perempuan atau yang bagi yang cewek lelaki yang lebih rupawan, yang lebih tajir, yang lebih banyak uangnya, ya, guys, kadang-kadang kebanyakan kita tertarik. Tapi itu semua, guys, tergantung pada iman kita, guys. Kalau iman kita kuat, insya Allah kita akan setia dengan apa yang ada. Oke, guys, kita lanjut ke alasan yang nomor 2. Pacaran yang begitu-begitu saja juga rentan bikin hubungan penuh dengan kebosanan. Kebosanan, guys, ingat. Bosan itu adalah suatu penyakit dalam hubungan. Bosan itu adalah suatu penyakit dalam rumah tangga, guys. Sebagaimana layaknya orang pacaran, pasti ada naik dan turun. Iya, guys. Iya memang. Kalau diartikan dengan betul-betul kita mengartikan itu betul, jangan negatif, ya, guys. Sebagaimana layaknya orang pacaran, pasti ada naik dan turun. Naik dan turunnya sebuah hubungan ini juga bermanfaat agar pasangan gak cepat jenuh. Betul. Jadi kita jangan monoton saja, jangan lurus saja, ya, guys, ya. Seperti contoh kalau kalian itu pacaran, ya, guys. Sekarang kalian mengajak si pacar itu makan di suatu tempat. Katakanlah suatu tempat itu menjadi favorit untuk kalian, ya, untuk dinner ataupun apalah semua. Besoknya kita lagi pergi ke sana. Besoknya dan besoknya kita lagi pergi ke sana. Itu akan berbahaya, ya, guys. Akan cenderung menimbulkan rasa kebosanan. Tapi kalau hubungan sama pacar flat-flat saja, bahkan kalian nggak tahu apa tujuan kalian pacaran, kebosanan pasti bakal datang lebih mudah. Ini, guys, makanya, guys,
kebosanan itu harus dijaga ya guys ya. Entah siapapun, entah dimanapun, kita harus menjaga yang namanya kebosanan. Kebosanan itu adalah penyakit ya guys. Dan ada ada satu kata-kata lagi buat kalian guys, ini penting ya. Barang siapa yang bisa menghadapi rasa bosan, insya Allah hubungan kalian itu akan langgeng dan baik terus berjalan ya guys. Oke guys, kita masuk ke alasan yang nomor 3. Ketika salah satu pasangan sudah berusaha keras tapi tidak pernah dihargai, di sini ia mulai merasa sia-sia mempertahankan hubungan. Nah, ini juga kerap terjadi ya guys ya. Dalam hal ini, salah satu pasangan sudah melakukan banyak usaha untuk menyenangkan kekasih. Sudah banyak yang dikorbankan, mulai dari uang, waktu, tenaga, pikiran. Namun sang kekasih tak pernah berterima kasih dan bersyukur. Ini tandanya selalu kurang ya guys ya. Akhirnya muncul perasaan mentok dan tidak bisa berbuat apa-apa lagi. Sudah buntu. Kalau ada ya pacar kalian yang kayak gitu, itu perlu diruqyah mungkin ya. Bagi sang perselingkuh, bagi sang peselingkuh, lebih baik cari pelampiasan dengan orang lain yang bisa dibahagiakan. Itu rentan sangat guys, sangat rentan terjadinya kayak gitu guys ya. Seperti tadi itu ada hal-hal yang tidak dia sukai dan bosan guys, sehingga dia mencari yang lebih baik dan juga yang lebih klop pada diri dia guys. Oke guys, makanya saya sudah bilang di awal tadi guys, kita berpasangan itu, kita berpacaran itu menjalin satu hubungan jangan lurus-lurus saja, jangan monoton ya guys, itu berbahaya. Kita masuk ke alasan yang keempat guys. Nah ini guys, ini juga terpenting lah bagi kalian yang jiwa-jiwa muda yang masih belum nikah atau belum apalah. Hasrat seksual yang tinggi bikin cowok nggak bisa mengerem keinginan selingkuhannya. Ini guys, kebanyakan dari darah muda ini ya guys ya. Memang ada beberapa cowok yang memiliki kelainan atau kerja hormonnya yang lebih meledak ya guys. Ya kebanyakan, banyak memang. Hampir semua darah muda ini ya guys ya, nafsunya itu meledak-ledak. Tapi seperti tadi ya, kembali pada diri kalian semua ya guys. Kalau diri kalian semua sudah paham yang mana yang salah, yang negatif yang positifnya, insya Allah kalian akan terjaga dari semua nafsu yang tidak jelas itu guys. Hasrat seksualnya pun lebih tinggi daripada normalnya ketika sudah ada di tahap pernikahan dan si cowok tidak cukup mendapatkan kepuasan seksual dari istri, ia akan mencoba pada cewek lain. Ini guys, banyak yang kayak gini guys, banyak. Ada juga saya pernah dengar punya teman dia guys, teman kerja dulu ya guys, cerita sedikit ya guys. Dia juga pernah bilang sama saya, ayo kita selingkuh, masa kita mau makan ikan sarden terus aja. Tapi dia bicara kayak gitu tanpa pikiran yang jernih ya guys ya, sehingga dia mengeluarkan kata-kata yang seperti itu. Itu bukan candaan ya guys, kadang itu real. Oke guys, kita masuk ke alasan yang nomor 5 ya guys. Umumnya terjadi pada cewek ada yang tergoda selingkuh karena faktor ekonomi. Sangat banyak ini guys, hampir kesemuanya, bukan cuman yang baru-baru saja yang menjalani satu hubungan, bahkan yang sudah bertahun-tahun kadang dia tergoyah hancur karena faktor ekonomi ya guys ya.
Faktor ekonomi adalah masalah klasik, tapi kenyataannya selingkuh karena faktor ekonomi ada terus, apalagi jika cowok dan cewek sudah berumah tangga. Belum lagi kebutuhan dasar rumah tangga semakin mahal. Jika sudah kepepet, perselingkuhan bisa jadi jalan pintas demi memenuhi kebutuhan sehari-hari. Banyak ya guys ya, banyak. Jangan pun yang pacaran, jangan pun yang sudah berumah tangga, yang pacaran pun banyak yang kayak gitu. Oke guys, kita masuk ke alasan yang nomor 6. Rekaman pahit akan masa lalu juga mudah sekali membuat orang berselingkuh untuk balas dendam. Oke guys, jadi kita kalau sudah menjalani satu hubungan ini, kebanyakan yang masih baru-baru ya, kebanyakan yang baru-baru belum paham, belum tahu. Ketika kita menceritakan masa lalu, dia terasa tersakiti hatinya. Banyak yang kayak gini. Jadi alangkah baiknya kita harus membuat perjanjian tidak saling menceritakan masa lalu agar tidak menimbul luka-luka baru ya guys. Luka di masa lalu yang tak kunjung hilang bisa bikin seorang merasa dendam, tak terkecuali luka karena jadi korban perselingkuhan. Oke, saya ulang ya guys ya. Tak terkecuali luka karena jadi korban perselingkuhan. Ketika merasa sakit sedikit saja, keinginan untuk membalas dendam dengan selingkuh muncul walaupun pasangan yang sekarang tak berniat demikian. Oh iya guys, iya memang. Jadi untuk kalian ya, seperti tadi, janganlah sekali-sekali kalian menceritakan masa lalu kalian. Takutnya guys, takutnya yang pihak di sana itu tidak, pasangan kalian itu tidak menerima dan terus terluka, dan dia ingin mencari yang lain ya guys ya. Jadi kita harus membuat perjanjian ya untuk tidak saling membuka masa lalu. Kita masuk ke alasan yang ketujuh ya guys. Kurang kasih sayang dan kurang akrab dalam hubungan bisa berujung pada penceraian, perhatian dan dari orang lain. Oke, betul. Setelah status boleh saja berpacaran atau sudah menikah, akan tetapi ketika salah satu pasangan hanya sibuk sendiri dan jarang memperhatikan pasangan lainnya, kekurangan kasih sayang pasti terjadi. Tapi tidak tahu apa yang dilakukan dan bagaimana kabar masing-masing membuat hubungan kasih semakin hampa. Oke guys, ini tidak banyak ya, jarang terjadi yang kayak gini. Jadi saya tidak perlu sedetail-detailnya untuk menjelaskan yang alasan yang nomor 7 ini ya guys. Oke, alasan yang nomor 8 guys. Orang yang kesepian bisa menyalahgunakan waktunya dengan berselingkuh, baik sengaja ataupun tidak disengaja ya. Ada juga yang berselingkuhan tanpa disengaja, di luar nalar kita ya guys, di luar nalar kita. Terlebih jika salah satu punya terlalu banyak kesibukan sedangkan satunya lagi terlalu santai atau normal. Kesenjangan aktivitas seperti itulah yang bikin kebingungan akan menjalankan aktivitas apa tanpa pasangan. Sayangnya kebingungan diisi dengan acara yang salah. Apakah kalian atau pasangan kalian sudah merasakan salah satu penyebab di atas? Kalau iya, kalian harus segera ngobrol berdua dengan pasangan. Pasti ada sedikit atau banyak hal yang tidak beres dan perlu kalian perbaiki. Oke guys, jadi kalau ada satu masalah, jangan terus baper, tidak saling menegur ataupun gimana ya guys, ataupun yang sudah berkeluarga terus pisah ranjang, itu tidak baik. Jadi kalau ada satu hal
yang tidak enak di hati untuk kalian ya guys. Kita duduk dalam keadaan santai terus membicarakan kenapa dan siapa itu harus dibahas dengan baik ya guys. Kalau kalian ingin mempunyai hubungan yang langgeng dan ingin mempunyai hubungan yang harmonis ya guys. Jadi contoh yang nomor 8 ini banyak berpengaruh ya. Ketika ada masalah, kebanyakan dari kalian yang berpacaran atau yang sudah berkeluarga dibesar-besarin itu menurut Anang ATS 89 itu sangat tidak baik. Hatinya dan pikirannya belum siap untuk menuju ke keseriusan untuk kedepannya ya guys. Jadi kalau ada masalah yang seperti tadi, kita panggil dalam keadaan santai, kita bicarakan dengan baik-baik apa masalahnya, apa faktor-faktornya, kita harus tahu ya guys. Oke guys, kiranya video Anang ATS 89 ini cukup hari ini ya guys ya. Semoga video Anang ATS 89 yang kali ini tentang perselingkuhan ya guys, semoga bermanfaat untuk kalian, juga selebih-lebihnya untuk pribadi saya ya guys ya. Dan jangan lupa guys, ayo dengan keadaan yang seperti ini kita sering-seringlah berdoa, minta kepada Yang Kuasa dengan adanya ini virus corona ya guys yang belum berkesudahan. Ayo kita saling berdoa agar virus corona ini cepat berlalu dari dunia ini guys ya guys. Oke guys, salam berkreasi dengan pikiran yang jernih. Saya Anang ATS 89. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.